Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu lagi di video kali ini. Kebetulan yang tadinya berkunjung ya ke teman-teman, sekarang udah ketemu ya, udah ngumpul ke sahabat ya. Mudah-mudahan sekarang ada sebuah obrolan sama teman ya, berbagi saja, sharing, karena untuk lebih memanfaatkan waktu juga ya, waktu yang luang sesudah aktivitas rutinitas 24 jam ya. Sekarang belum ngantuk ya, mungkin berkunjung dulu, salah satunya untuk silaturahim. Mungkin untuk silaturahim ini lebih kepada memanjangkan ya, terutama panjang umur juga gitu ya. Yang kedua ya, berbagi juga rezeki, bukan berarti hanya masalah fulus ya, tapi kita bisa ketemu lagi, bisa bertatap muka. Itu salah satu kita unjuk unjuk rasa bisa ketemu lagi. Salah satu nikmat Allah yang berikan kepada kita semua, kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain. Ketika minggu kemarin, sekarang bisa ketemu lagi. Nah, itulah salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lebihnya juga, itu hadiah buat yang sering silaturahim. Maka manfaatkanlah silaturahim, jangan pernah mengeluh di dalam nuansa silaturahim, tapi bagaimana caranya kita saling mensolusikan, sharing lah gitu. Nah, teman-teman sahabat semua yang lagi online ataupun yang lagi memantau video, manfaatkanlah media ini untuk lebih kepada arah yang positif. Agar kenapa? Agar bisa menjadikan hasil yang terbaik juga, agar menjadikan sebuah wawasan, baik ilmu juga ya. Nah gitu sahabat semua, mari kita kita saksikan ya video ini. Kebetulan ada temen yang insya Allah kita berbincang-bincang dulu ya. Ya sebaik dua bait kita menambah wawasan ilmu saja gitu guys, ikuti saja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan udah ada ya kayaknya lagi nungguin bikinin kopi sahabat semua. Ya sambil nunggu aja, mungkin 1 menit ya. Nah, jadi gini ya sahabat semua, yang tadi sudah disebutkan, selagi kita masih ada waktu, selagi kita mengisi waktu, sehingga waktu kita terus terencana, sehingga waktu kita terus terplanning, untuk apa manfaatnya ya? Bukan berarti kita sibuk gitu ya, tapi kesibukan selama 24 jam itu ya ada manfaatnya buat warga Bandung, Malawan, manfaatnya buat diri kita sendiri juga ya sahabat. Nah, kayaknya udah datang ya sahabatku, mungkin harus dipanggil apa gimana. Kebetulan kali ini memang ada pernah ada sebuah obrolan ya, yang dimana obrolan ini lebih kepada tentang persahabatan, karena sudah lumayan persahabatan Kang Yadi ya sama teman yang satu lagi sudah lama banget. Nah, kebetulan sekarang mau berbagi aja, mau sharing, mudah-mudahan di sharing ini bermanfaat, baik buat diri kita, baik buat yang menonton video ini ya sahabat. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di video kali ini Kang Yadi ya mau berbagi saja ya, mau berbagi baik pengetahuan lah ya, sedikit juga belajar ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini mengambil dari tahap perjalanan lah, baik tahap perjalanan Kang Yadi juga ya sahabat. Nah jadi gini sahabatku yang budiman, sahabat yang terbaik,
yang lagi pada lihat video ya. Nah, kalau menyimak, ataupun kalau melihat kondisi sekarang begitu lumayan juga ya sahabat, baik dari pergaulan, baik dari tentang persahabatan, baik dari tentang apa itu namanya, perkumpulan ya. Alangkah baiknya juga sahabat kita menciptakanlah ataupun kita membangun, saling membahu dalam sebuah rangka bagaimana sih sebuah persahabatan yang terbaik gitu. Kalau bermasalah persahabatan pasti banyak lah, ada sahabat main, baik sahabat usaha, baik sahabat ya, mungkin banyak lah dan yang lainnya. Nah sahabatku yang budiman, mungkin kali ini mau berbagi saja ya, baik tentang ini apa, gimana sih tips ataupun mencari, yang lagi mencari lah ataupun lagi pengen punya sahabat yang betul-betul kita apa namanya ya, yang dijalankan sekarang gitu, sehingga buat apa manfaatnya persahabatan itu ya, salah satunya agar tidak penyesalan di akhirat kelak nanti. Nah itu sahabatku, selama kita masih hidup. Nah yang paling utama adalah persahabatan ya. Mungkin para ustadz ataupun yang lain yang lebih mafhum lah tentang ilmunya banyak membahas tentang persahabatan. Nah yang ketemu setelah belajar sharing ya, alhamdulillah bisa sedikit lah yang Al-Faris pahami di channel Al-Faris pahami. Nah ya mungkin yang pertama salah satunya kalau dibuka ya surat Al-Zukhruf ya, surat ayat Al-Zukhruf ayat ke 50 ya. Oke sahabat semua, kita kembali lagi ya tentang pembahasan sebuah pertemanan, persahabatan yang kalau betul-betul kita dipahami, kalau betul-betul kita betul dikaji, luar biasa sebetulnya. Sehingga kalau betul-betul kita dijiwai tentang persahabatan, yang pastinya sahabatku akan menjadi sebuah nilai ataupun bakat tertagih lah. Karena kenapa? Karena nilai sebuah persahabatan itu bukan dinilai oleh manusia, tapi persahabatan itu adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu yuk sama-sama kita mengkaji, sama-sama kita sharing saja, sehingga ada poin-poin yang mungkin sahabat baik IG, sahabat YouTube, Facebook, alangkah baiknya juga manfaatkan kuota kita dengan mempelajari sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, kita kembali lagi ke topik yang pertama ya. Topik yang pertama salah satu kalau kita dikaji ya tentang ayat surat Al-Zukhruf ya, ke 43 yang ke 67, yang mungkin isinya sedikit kita membahas ya, ayat kauniyah ya, termasuk mungkin kita bisa mendengar ayat selanjutnya, ayat kauliyah ya kauliyah. Kita dengerin dulu ya ayat tersebut. Yuk kita sama kita buka telinga kita, buka mata kita, bukakan semua yang Allah berikan kepada kita, anggota badan kita. Yuk kita bertasbih kepada Allah. Bukan berarti secara lisan saja yang bertasbih, tapi kita bertasbih memfungsikan sebuah anggota badan tubuh kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, salah satunya mana sih ayat yang sebuah pertemanan, kita dengerin saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bunyinya bunyinya ke ayat 67 itu, teman-teman karib
Berarti teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan, satu sama yang lain, kecuali mereka yang bertakwa. Artinya kalau kita mengkaji dari ayat pertama, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan. Nah, ketika pada hari itu hari kapan? Hari besok, lusa, ataupun hari kapan? Ya mungkin kita diawali dulu tentang teman-teman dulu aja ya, sahabat semua. Nah, teman-teman berarti teman mana saja sih yang kita harus dibahas? Ya salah satunya teman yang apakah teman seprofesi, apakah teman sepekerjaan, apakah teman yang sebangsa, apakah teman yang setanah air, apakah teman yang betul-betul ketika kita sama-sama berbarengan kita bekerja. Banyaklah sebuah pertemanan ya. Ya salah satu kita angkat saja teman sepermainan. Nah, bagaimana dalam konteks kondisi sekarang untuk mencari teman yang bisa dapat menyelamatkan di akhir nanti, yaitu akhirat ya. Kalau betul-betul kita memfungsikan keimanan kita, ya insya Allah gitu. Berarti memfungsikan keimanan kita bukan berarti hanya sekedar percaya saja, tapi kita mendorong kalbu kita harus yakin lah. Salah satunya itu. Nah, mungkin itu ayat yang pertama tadi tentang teman-teman ya, tentang baik teman-teman lah, baik persahabatan. Ya salah satu seperti apa sih teman yang bisa menyelamatkan? Yang tadi bagaimana kita punya teman saling menguatkan dalam konteks ya, ketika kita kesulitan, bagaimana kita sebagai seorang teman ya berilah mereka solusi kalau kita mampu. Kalau tidak kita tidak mampu ya mungkin bisa dengan hal sekemampuan kita, sehingga kita tidak terpaksa juga memberikan bantuan kepada teman kita dengan apa itu namanya ya, dengan keterpaksaan gitu. Nah, selanjutnya kita melihat sebuah sahabat bukan hanya sekedar dari materi, bukan hanya sekedar dari rupa kita, bukan sekedar dari profesi, bukan hanya sekedar gelar. Banyaklah yang mana kita menjadikan sebuah teman itu akan menjadi menyelamatkan kita di akhirat kelak nantinya. Salah satunya gimana sih kalau fisiknya? Ya kalau memang ketika mereka fisiknya, kalau kita melihat fisik ya, meskipun fisik seperti apa, kalau memang itu bisa dijadikan teman untuk persahabatan yang akan endingnya akan kita mengajak untuk ketakwaan, apa salahnya kita dekati saja gitu. Nah, terus selanjutnya ya sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau akan lebih manfaat juga kalau kita aktivitas kita terutama selesai kita pulang kerja, selesai kita ya aktivitas yang seperti biasa, alangkah baiknya kita untuk mengeluangkan waktu juga, baik untuk keluarga, saudara, yaitu bisa jadikan teman. Salah satunya kalau kita sudah berkeluarga juga, pasti itu istri kita itu sebetulnya teman gitu. Teman seperti yang gimana, mungkin ada lebihnya juga kalau kita sudah punya istri. Nah, bagaimana kepada anak kita? Nah, bagaimana kepada yang terdekat dengan kita, itu pasti kalau kita betul-betul memfungsikan keiman itu adalah teman. Tetapi
bagaimana caranya supaya teman kita itu menjadi teman yang terbaik di akhirat nanti, sehingga bisa berkumpul lagi semana di kita waktu sekarang realitanya di bumi. Nah selanjutnya sahabatku, kalau melihat kita profesi, terutama profesi ya, memang kalau di kalangan baik masyarakat juga tentang profesi pasti banyak lah. Kalau tentang profesi mah ada yang pekerjaannya seperti ya mungkin banyak ketika kita terlihat di di sekeliling kita, baik ada tukang ini tukang itu, banyak lah. Nah manfaatkanlah isi obrolan tersebut itu teh mengajak kita sadar, mengajak kita akan teringat kepada untuk akhirat nanti, salah satunya itu. Terus yang selanjutnya mungkin baik segi dari pendidikan, kita jangan pandang bahwa diri kita punya sekolah yang tinggi, tetapi tetap Allah akan melihat ketakwaan kita, bukan dari gelarnya. Gelar itu hanya sekedar jabatan, ketika mati nggak bakalan bisa dibawa sahabatku. Yang akan dibawa adalah salah satu bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita bentuk ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu yaitu yang tadi, bagaimana bertasbihnya anggota badan tubuh kita supaya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masalah teman sebetulnya banyak. Contohnya kalau dari ayat Allah menciptakan manusia itu teh bersuku-suku. Nah, salah satunya suku seperti apa? Suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku banyak lah. Nah, kalau melihat ke sana gitu, yang real sekarang adalah kok dengan kasat mata kita kok jadi ada sebuah permusuhan. Kan aneh kan sahabat semua. Seharusnya Allah menciptakan itu kan sudah ada fitrahnya yang tadi apa? Allah menciptakan bersuku-suku, berpasang-pasangan, tuluy berbeda-beda bahasa, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, banyak sebetulnya. Nah, Allah teh kenapa kok bisa menciptakan seperti itu berbeda-beda? Kenapa? Berarti Allah mempunyai rencana yang lain sahabat semua. Ya salah satunya supaya saling kenal mengenal dalam rangka yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu sahabat semua. Yuk para pemuda, terutama para pemuda yang memang dengan girohnya sekarang banyak yang ya mungkin apakah sudah tahu, apakah memang belum tahu, apakah tidak mau tahu gitu. Kalau bahasa Sunda nama ya kumaha urang lah hirup mah. Tetapi kalau ditanya kita sebaliknya kepada mereka, ari antum bikin siapa gitu. Coba sahabat semua jadi jawab. Mudah-mudahan kalau kita memang betul-betul banyak berkaca, kita ini diciptakan oleh siapa, kita ini ketika Allah menciptakan di muka bumi ini teh mau ngapain gitu. Mungkin sahabat semua pada tahu Allah menciptakan manusia teh untuk apa di muka bumi ini teh. Apakah untuk bersenang-senang? Apakah untuk bermewah-mewahan? Apakah untuk ya sekeinginan diri itu? Sehingga yang endingnya ntar ada sebuah penyesalan, di mana penyesalan itu tidak akan bisa terulangi lagi. Mungkin salah satunya itu sahabat semua. Yuk sama-sama, kalau memang di video kali ini bermanfaat buat sahabat semua, jangan lupa dukung kami agar terus senantiasa membawa kabar gembira buat kalian semua. Nah sahabatku, salah satunya yang tadi ya, bagaimana caranya kita mencari teman, bagaimana caranya mencari sahabat itu teh, sahabat yang dekat kita agar menguatkan kita, agar mengingatkan kita ketika kita alfa, ketika kita lupa, apalagi Allah memberikan kepada kita berpeluk kepada agama Islam. Kita harus bangga sahabat semua. Mungkin salah satunya Allah ketika
ketika kita sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ataupun kita sudah bangga kepada Islam, buktikan kebanggaan kita seperti kita mencintai seseorang, kita akan membuktikannya. Salah satunya jangan sampai kita membuktikan cinta, tetapi ketika ada sebuah perintah dari Allah dan mengikuti contohnya Rasul, tetapi real di lapangan berseberangan. Nah, itu kan yang harus kita mungkin harus tahu. Bagaimana caranya? Kunjungilah orang-orang yang senantiasa mengingat kita. Kunjungilah orang-orang yang senantiasa yang mengingatkan kepada kita selama kita masih ada umur. Karena kenapa? Sebuah penyesalan, sahabat, tidak akan kembali lagi. Nah, salah satunya itu pesan buat sahabat-sahabat semua yang mungkin lagi mencari. Yang tadi kuncinya kita harus bangga kepada Islam. Kita harus betul-betul melawan orang-orang yang senantiasa meruntuhkan Islam. Dengan cara apa? Sesuaikan dengan kondisi sahabat. Kalau kita betul-betul menggunakan versi sahabat dari versi perintah Allah, insya Allah kita akan merasa dekat, kita akan merasa nyaman dengan teman kita. Nyaman di sini bukan berarti tidak ada ujian, tapi pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita semua, sahabat. Karena ya walaupun tidak akan terus berjalan lurus ya tentang persahabatan, pasti kalau kita sudah memahami Islam, insya Allah setiap kesalahan maupun kecil akan senantiasa legowo kalau bahasa Jawa gitu, sahabat semua. Ya, mungkin yang tadi ayat tadi ya, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, berarti satu sama lain ya, yang teman dekat kita bakal lipat tanggung jawaban di hadapan Allah. Yang terakhir yang ayat selanjutnya, ayat sebelumnya juga sebetulnya yang itu tentang yang bersuku-suku. Nah, ketika saya pesan saja sahabat semua, ketika kita lagi di jalan, kalau kita betul-betul membawa kita kriteria bangga kepada Islam, pasti dimanapun kita berada, dimanapun kita menjelajah, dimanapun kita bertemu, dimanapun kita berjalan, pastinya Islam akan dibawa. Dengan seperti apa? Bukan dengan KTP, sahabat. Kalau dengan KTP aja ya mungkin itu belum boleh, tapi buktikan kepada rekan-rekan semua, buktikan kepada sahabat sekeliling semua, kita bangga harus kepada Islam. Berarti jagalah ucapan kita, jagalah perkataan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, mungkin itu saja sahabat semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sahabat semua di channel ini, di channel Al-Faris ini terus dukung ya, agar senantiasa tidak ketinggalan notifikasinya. Untuk apa? Ya, untuk video-video selanjutnya, baik apakah ini bermanfaat buat kalian, maka silakan didukung dengan di subscribe. Itu juga kalau dengan ikhlas, kalau tidak ikhlas tidak apa-apa, sahabat. Yang diharapkan adalah salah satu pesan, coba dari sekarang yang terbuka pola pikir kita. Kalau lagi proses sekarang lagi bertobat, terusin saja. Kalau proses kita sekarang lagi bertingkat tentang masalah keimanan, terus saja. Mungkin itu saja sahabat semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.